Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Angel Baun. Saya salah satu mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang dengan NIM 2201140156 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas D semester 3. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan pendekatan dalam pengajaran IPS di SD. Nah, pertama-tama kita akan membahas pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Nah, menurut beberapa ahli yang ada pertama itu ada Sagala 2011 di halaman 86 mengatakan bahwa pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh siswa dan guru dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu. Sedangkan menurut pribadi 2010 halaman yang ke-27 menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran dapat diartikan juga sebagai prosedur yang digunakan guru untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, yang berikut kita masuk pada pengertian pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS merupakan upaya untuk membelajarkan peserta didik dalam ilmu sosial, humaniora, dan masalah sosial kehidupan. Nah, yang berikut kita akan sama-sama membahas pendekatan dalam pembelajaran IPS. Pendekatan pembelajaran IPS baiknya menggunakan pendekatan yang bersifat CBSA dan PAIKM. Kita masuk pada pendekatan dalam pembelajaran IPS. Ada beberapa pendekatan. Yang pertama ada pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan IPS sebagai mata pelajaran yang membelajarkan peserta didik untuk bermasyarakat perlu memperhatikan lingkungan sebagai topik kajian. Nah, baik lingkungan sosial, budaya, maupun lingkungan fisik. Pendekatan ini biasanya diawali dari lingkungan peserta didik yang paling dekat, yaitu keluarga, untuk menanamkan nilai moral dan keaktifan bermasyarakat. Yang kedua ada pendekatan inquiry. Nah, pendekatan inquiry ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu baru bagi hasil belajar peserta didik. Pendekatan inquiry ini adalah suatu perluasan proses-proses discovery yang digunakan dalam cara yang lebih dewasa. Yang berikut ada pendekatan konsep. Nah, pendekatan konsep ini merupakan pemahaman bahwa konsep sangat mempengaruhi perilaku peserta didik. Konsep tentang keadilan, kesejahteraan, demokrasi, kerjasama, dan tanggung jawab merupakan konsep-konsep yang harus dipahami peserta didik, bukan sekedar mengetahui atau dihafalkan saja. Nah, yang berikut ada pendekatan keterampilan proses. Nah, pendekatan keterampilan proses ini bertujuan menumbuhkan keterampilan yang berkaitan dengan satu proses tertentu yang perlu dilatih. Menanamkan perilaku tertentu biasanya perlu dibiasakan sehingga nanti akan muncul perilaku yang diharapkan dalam bermasyarakat. Yang berikut ada pendekatan pemecahan masalah. Dalam pemecahan masalah ini akan mengenal peserta didik pada masalah-masalah dalam kehidupan di masyarakat. Nah, misalnya dalam lingkungan yang tidak bersih, tata tertib di sekolah yang belum dipatuhi, atau masalah narkoba, kenakalan remaja, dan sebagainya. Nah, yang berikut ada pendekatan deduktif atau induktif. Nah, pendekatan deduktif dan induktif ini termaksud dalam jenis pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional merupakan pendekatan di mana guru cenderung lebih aktif daripada peserta didik. Metodenya cenderung menonton, biasanya menggunakan metode ceramah. Yang berikut ada pendekatan nilai. Nah, pendekatan nilai dikembangkan untuk menumbuhkan sikap dan toleransi peserta didik dan perilaku bermasyarakat. Nah, menumbuhkan kepekaan dan rasa tanggung jawab sosial dengan didasari oleh pengetahuan dan keterampilan sosial.
sikap demokratis, dan semangat bekerja sama maupun berkompetensi perlu ditumbuhkan sejak dini pada peserta didik. Nah, yang berikut ada pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif ini mengutamakan efektifan komunikasi guru dan peserta didik. Pendekatan ini memperhatikan tingkat kematangan kognitif peserta didik dan sekuensi materi atau istilah bahasa yang digunakan guru dalam bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami oleh peserta didik. Nah, yang berikut ada pendekatan kesejarahan. Pendekatan kesejarahan ini mengungkapkan peristiwa masa lalu yang bisa dijadikan contoh baik maupun tidak baik bagi peserta didik, sehingga peserta didik bisa mengambil makna dan hikmatnya dari peristiwa masa lalu tersebut. Yang berikut ada pendekatan tematik. Nah, anak sekolah dasar terutama pada tingkat rendah memerlukan fasilitas belajar, tidak dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah, melainkan gabungan materi dari semua mata pelajaran. Nah, pendekatan tematik ini dikembangkan untuk memberikan wawasan peserta didik dan komparasi terhadap tema yang ditampilkan. Yang berikut ada pendekatan CTL atau Contextual Teaching and Learning. Nah, pembelajaran ini merupakan suatu model pembelajaran yang intinya membuat guru untuk mengaitkan materi pembelajaran kepada kehidupan nyata dari peserta didik dan memotivasi peserta didik mengaitkannya antara pengetahuan yang dipelajari dengan penerapannya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, yang berikut ada pendekatan berbasis proyek. Pendekatan ini merupakan pendekatan di mana peserta didik dalam proses belajar memecahkan suatu permasalahan menggunakan prosedur yang membutuhkan kemandirian dan suasana kerjasama tim yang solid. Nah, yang berikut ada pendekatan quantum teaching. Pendekatan ini dilakukan ketika di mana peserta didik ditempatkan pada subjek pembelajaran dalam suasana pengelolaan kelas yang atraktif dan komunikatif sehingga proses pembelajaran menjadi lebih matang, menyenangkan, dan memotivasi. Baik, sekian video singkat dari saya, semoga bermanfaat.